Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Sarah Iswanda dengan NIM 200404071. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi filsafat adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran filsafat beserta teorinya. Yang pertama adalah Socrates. Pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Formasi pendidikan filsafat Socrates didapatkan dari Anaxagoras, yang mana merupakan salah satu filsuf Yunani awal yang ternama. Socrates merupakan orang yang sangat terpelajar dan intelektual yang tinggi sehingga ia dikenal berkat ilmu pengetahuan dan kebijakan yang sangat tinggi. Tema pokok metode filsafat Socrates selalu terhubung dengan etika. Socrates mengemukakan pendapat bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Untuk itu, pengujian diri sendiri merupakan dasar peneliti dan pembahasannya. Yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Ia ahli dalam bidang ilmu biologi dan ilmu ketatanegaraan. Hasil karyanya yang terkenal adalah klasifikasi flora dan fauna yang dilakukan Kepulauan Aegrea, Yunani. Aristoteles juga berjasa atas pendidikan di Yunani, karena ia merupakan pendiri dari pusat pendidikan yang bernama Peripateris. Karya Aristoteles yang berjumlah 8 pokok bahasan, yakni filsafat alam, psikologi, logika, biologi, dan matematika, yang oleh Aristoteles ilmu-ilmu tersebut ditambahkan teologi, etika, ekonomi dan politik, putika, dan serta retorika. Yang ketiga ada Plato. Pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Pada usia sekitar 20 tahun, Plato berguru kepada Socrates yang kerap disebut sebagai bapak filsafat barat. Ajaran filsafat Plato berkonsep idea dan buku yang pernah ditulisnya berjudul Republika. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang derajat wanita yang harus diangkat dan kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya. Selain itu juga Plato mendirikan pusat pendidikan yang diberi nama Academus atau Akademi di kawasan hutan kecil Akademi. Yang keempat ada Thales. Pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales merupakan ahli matematika dan astronomi. Thales dengan ilmu penghitungannya tentang terjadinya gerhana dengan menghitung ketinggian piramida dengan menghitung bayangannya. Selain itu juga Thales berpendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Sebagai bapak filsafat, Thales
merupakan ahli filsuf atau ilmuwan yang menciptakan sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kelima ada Anaximander atau Anaximandros pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximandros adalah ilmuwan pertama yang tidak menggunakan tulisan berhuruf prosa. Ia juga merupakan filsuf yang berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Selain itu juga Anaximandros adalah orang pertama yang menciptakan suatu traktat dalam kesusastraan Yunani. Jadi ia merupakan orang pertama yang menciptakan peta bumi. Anaximandros berpendapat mengenai akre atau asas alam semesta. Selanjutnya ada manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama ada melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua ada melatih berpikir reflektif di dalam lingkungan ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Yang keempat ada menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.